على دين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Pertama kita bersyukur pada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan hingga pada saat sekarang kita yang masuk di malam dan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita, memberikan kesempatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita dapat melangkahkan atau melangkah kita menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Alhamdulillah ini sudah kita laksanakan salam bersama sama. Kemudian selamat dan alhamdulillah salam selalu dihadirkan kepada yang kita dengan besar Allah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita berhadir pada malam hari ini beserta keluarga bersama insyaallah yang bergerak nanti termasuk seluruh hamba-hamba dan umatnya mendapatkan syafaat dan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sudah berhadirat kami maaf salam besar Allah sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ada beberapa yang kami sampaikan daripada Muhammad SAW. Yang pertama itu tidak sebagai bicara kita dan guru kita pada malam hari ini, yaitu Al-Ustaz Zuhurudin alhamdulillah kami sudah menemani kita sama-sama jamaah. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh beliau sudah kita sampaikan juga bahwasanya panitia mengucapkan masalah hikmah sudah memulai ataupun sudah menerima bagi beberapa ibu-ibu seluruh jemaah yang mengemban zakat pada tahun ini. Insyaallah akan dilaksanakan setelah salat tarawih sampai dengan pukul 11. Dan sekarang ini akan kembali bahwasanya terakhir kita penghujatan atau penerimaan zakat fitrah atau majelis pendahulu dalam takbiran itu sudah kita realisasikan kepada usaha mungkin ini saja sebagai mukadimah daripada saya. Baiklah, kita bersama-sama mengucapkan tausiah yang Allah akan disampaikan oleh Ustaz kita, pada Ustaz yang bersebahan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua BKN beserta seluruh jajaran kepengurusan, kemudian yang saya hormati tuan-tuan guru, para ustaz dan ustazah, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh saudara dan saudariku semuanya, jamaah sholat Isya. Insyaallah kita juga sholat tarawih dan kita berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah masuk ke hari yang ke-9. Ini malam yang ke-9, maka hitungan hari yang ke-9. Mudah-mudahan hari-hari yang telah kita lewati Allah akan memberikan apa yang kita lakukan itu bernilai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini insya Allah belum ada kendala seperti yang tahun lalu, ya Pak ya. Tahun lalu mungkin di mana-mana ada kendala karena disebabkan virus corona.
Jadi tahun ini ulang tahun lah corona ini. Ya kan? Kemudian selawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita berharap hidup kita tetap dalam keadaan istiqomah sampai akhir hayat kita. Kita juga berharap wafat dalam keadaan husnul khotimah, sedang dalam keadaan beribadah, dan kelak di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sehat ini kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu. Ayo kita aminkan doa ini. Ya Allah, sehatkanlah badan kami. Ya Allah, sehatkanlah hati kami. Ya Allah, sehatkanlah pendengaran kami. Ya Allah, sehatkanlah penglihatan kami. Ya Allah, sehatkanlah pikiran kami. Ya Allah, sehatkan juga kantong kami. Amat yang paling kuat, yang paling sehat kantongnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini enggak lama-lama, 10 menit aja dan cukup ini. Dulu ketika turun ayat surah Al-Baqarah 183, kita semua hafal, tiap tahun dibacakan. Bahkan ada yang khatam pasti selalu baca ayat itu. Diberitakanlah oleh Nabi kepada para sahabat, luar biasa semangat mereka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena itu perintah untuk berpuasa. Umat Muhammad diperintahkan untuk puasa, sebagaimana puasa itu juga diperintahkan kepada kaum terdahulu. Tapi puasa kita beda. Puasa kita beda. Di bulan Ramadan Allah perluas ampunan buat kita. Kemudian amal ibadah dilipat gandakan. Yang ketiga ada Lailatul Qadar. Nah, disitulah beda. Dulu nggak ada Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi ngomong, telah datang kepada kamu Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh barokah. Di antara 12 bulan itu, satu-satunya bulan yang disebut oleh Nabi sebagai bulan yang barokah itu adalah Ramadan. Tapi bukan berarti di bulan yang lain tidak ada barokah. Maksudnya barokahnya melebihi di bulan-bulan yang lain. Lalu ulama bertanya-tanya, namanya ahli ilmu, bagaimana caranya mendapatkan keberkahan yang ada pada bulan Ramadan? Lalu kemudian disimpulkanlah oleh para ulama ada 3. Di antaranya cara untuk mendapatkan keberkahan yang ada pada bulan suci Ramadan. 1, catat baik-baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kembali juga ke saya dan kita semua. Pertama itu fi sifatil jamil, ada pada sifat-sifat yang indah. Yang paling berat kan itu adalah menjaga supaya tidak membatalkan pahala puasa. Itu yang paling berat. Kalau hanya membatalkan puasa itu mudah. Itu yang paling berat. Itu makanya salah satu sifat yang diajarkan ketika orang berpuasa itu adalah sabar, Bapak Ibu. Karena nggak bisa ditawar-tawar. Mulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib, sedetik saja kita tidak sabar untuk minum air yang setetes itu, batal, nggak ada puasa itu. Tapi kalau Bapak Ibu sholat, ini bisa ditakar kesabarannya. Bapak Ibu sholat, ketika sholat sendiri dengan berjamaah itu beda. Kalau sendiri bisa lebih cepat, kalau berjamaah mau tidak mau ikut ke imam. Bahkan kadang-kadang imam itu lama sedikit udah gak sabar. Lama kali lah imam. Ibu sabar kan Bu? Nah, kita tes nanti. Sabar nggak ketika imam agak lama sedikit? Nah, sabar itu yang pertama.
Yang kedua, ikhlas. Nah, itu yang paling ditekankan ketika orang berpuasa. Karena nggak ada orang puasa itu pengen dipuji yang paling lemah siapa? Aku tengok ini, aku yang paling lemas, ini aku yang paling paten di antara puasa kamu. Nggak ada. Nggak kau rasakan hawa naga ini yang paling paten, yang paling bau di antara kalian, nggak ada. Tapi karena lillahi ta'ala, maka nomor satu, perlihatkanlah sifat yang indah-indah ketika ada bulan suci Ramadan. Kalau guru kita Ustaz Abdul Somad itu menyampaikan bulan Ramadan itu bukan bulannya menempuh amal ibadah, tapi membiasakan amal ibadah. Nanti habis Ramadan tetap terbiasa. Begitulah dia maknanya. Kalau terbiasa udah memperlihatkan sifat yang indah-indah, insya Allah nanti di luar Ramadan itu juga sifat yang indah-indah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fi a'malis shalih. Biasanya Ibu Bapak, orang sering kalah ketika penghujung hari dan penghujung Ramadan. Apa saya ditengok? Penghujung hari dan penghujung Ramadan biasanya sering kalah. Contoh penghujung hari, kata Nabi, ketika menjelang waktu berbuka itu adalah waktu dijabahnya doa. Tapi kalau kita lihat, anak nanti urusannya dengan handphonenya, ada yang dengan TV-nya, depan TV, ibu menyiapkan bukaan, bapak mungkin ada urusannya. Penghujung hari, padahal itu amal luar biasa berdoa. 10 menit aja sisakan waktu untuk minta sama Allah. Anas bin Malik itu Bapak Ibu sekalian, anaknya banyak, cucunya banyak. Dalam riwayat disebutkan itu 82 anak, 2 perempuan kalau saya nggak salah, 80 laki-laki, 115 cucunya. Wih, Tapi ketika penghujung hari sudah mulai menjelang berbuka itu dikumpulkan. Mana yang bisa dikumpulkan? Beliau memimpin doa, yang meminta itu anak keturunannya. Sekali-sekali begitu. Kalau kita memang pintar-pintar Pak, Bapak Ibu sekalian, maunya sebelum datang Ramadan itu dari susun kian. Karena udah tahu kita bahwa itu adalah waktu diijabahnya doa, susun kian. Hari pertama doanya beda, hari kedua doanya beda, hari ketiga doanya beda, sampai hari terakhir beda-beda. Maunya begitu. Ini kadang-kadang kita kalahnya. Terakhir apa? Yang kalah itu adalah penghujung Ramadan. Karena banyak orang biasanya kena penyakit muntaber, mundur tanpa berita. Di situ ya Pak. Kena penyakitnya kan Bu? Muntaber, mundur tanpa berita. Awal Ramadan itu semangat luar biasa karena memang panggilannya iman. Mau imannya lemah, mau imannya kelas pertengahan, mau imannya tinggi, itu semua dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, semua dipanggil. Makanya awal Ramadan tidak heran, rame luar biasa. Bahkan yang nggak pernah ke musola, nggak pernah ke masjid, datang dia saat pertama. Tapi Bapak jangan mikir ya, itu yang saat pertama yang nggak pernah datang. Kalau ada yang begitu, doakan istiqomah. Nah itu harapan kita. Coba Al-Quran itu Bu, Bapak itu sudah dihitung oleh Imam Syafi'i berapa jumlah hurufnya. Dihitung oleh Imam Syafi'i jauh sebelum zaman ada komputer sekarang ini yang canggih-canggih. Tinggal dapatlah semua jumlah itu kan. Imam Syafi'i udah hitung 1.027.000 jumlah huruf yang ada dalam Al-Quran. Huruf alif yang paling banyak, huruf dha yang paling sedikit. Jadi kalau kita khatam, bukan amal tuh, di a'malis shalih. Kalau kita khatam, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Satu kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Jadi kalau khatam kita 1.027.000 kali 10 berarti 10.270.000. Itulah kebajikan nilainya. Kalau khatam, makanya usahakan. Bapak hitung usia berapa,
Ya kan, berapa kali bertemu dengan Ramadan? Ibu hitung begitu juga, berapa kali bertemu dengan Ramadan? Pertanyaannya, berapa kali khatam Quran? Kan begitu. Fi a'malis sholih, dan banyak lagi amal-amal soleh. Memang kalau dihitung-hitung ukuran nafsu Bapak Ibu, apa yang ada pada Ramadan itu nggak ada enak-enaknya. Kalau ukuran nafsu, tapi kalau ukuran iman, semua enak dan indah, mudah dilakukan. Puasa, biasanya kalau ukuran nafsu itu siang makan, tapi karena ukuran iman, enak aja. Malam, karena Ramadan itu bukan hanya siang saja, tapi malam juga itu bagian dari Ramadan. Malam masih ada lagi yang harus kita lakukan, tarawih. Kalau ukurannya nafsu, biasanya nonton TV, enak-enaknya lah sinetron itu. Kalau ibu-ibu, ya kan, enak-enak lah. Kalau anak-anak kita itu main handphone, diajak datang musola, tarawih. Kalau takaran nafsu, datang kemari. Tapi karena takaran iman, makanya datang kemari. Fi a'malis sholih, usahakanlah amal soleh itu diperbanyak di bulan Ramadan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, fi al-amlak, ada pada yang kita miliki. Ibu bapak ketika menjelang berbuka berbagi makanan, itu bagian dari keberkahan. Sama tetangga, sama yang ada di musola, atau siapapun yang membutuhkannya. Ibu punya anak yang sudah bisa dilatih untuk berpuasa, tahan puasa, keberkahan anak ibu. Siapapun yang di dalam rumah itu berpuasa, ibu punya pakaian, ya kan, gunakanlah yang cantik itu. Nomad sekali untuk beribadah di bulan Ramadan. Jadi nomad kalau bisa setiap hari, mukena begitu. Kalau saya mikirnya jujur agak terbalik, dibeli baru yang pertama kita pakai itu ketika Ramadan. Jangan tunggu nanti Syawal, karena nilainya itu akan lebih banyak ketika Ramadan, bukan ketika Syawal. Tapi tergantung pemahaman kita dan bagaimana cara kita memandang itu. Kalau saya terbalik memang. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohonlah untuk dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz yang memberikan tadi sudah mengajarkan kita semua. Mudah-mudahan kita dapat belajar dan mengamalkan dari disampaikan oleh beliau. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita melaksanakan sholat sunnah tarawih dan berjamaah jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B News TV.